Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Sabtu tanggal 16 bulan Sya'ban tahun 1443 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian kitab Mukhtasar Sahih Muslim yang diringkas oleh Al-Imam Al-Hafidh Al-Mundhiri rahimahullahu taala wa rahmatan wasi'ah. Qala al-musannif rahimahullah, babus syafa'ah, bab syafaat. Bab ini menjelaskan tentang asy-syafa'atul uzma. Bab ini menjelaskan tentang syafaat yang paling agung. Asy-syafa'ah yang dimaksud pada bab ini adalah asy-syafa'atul uzma. Dan syafa'atul uzma adalah syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafa'atul uzma adalah syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berdoa meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memulai hisab. Jadi syafaat uzma adalah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaatul uzma, syafaat yang terbesar, adalah kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
yaitu syafaat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memulai hisab, yaitu syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memulai hisab. Kemudian syafa'atul udma. Syafaat al-udma, syafaat yang paling agung adalah tafsir maqaman mahmuda. Syafaat al-udma adalah tafsir maqaman mahmuda, kedudukan yang paling tinggi. Maqaman mahmuda adalah kedudukan yang paling tinggi yang Allah berikan khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi kepada bab, penulis berkata bab asy-syafa'at. Apa yang dimaksud syafaat pada bab ini, Mas Haryadi? Syafaat apa dulu? Syafaat apa? Syafaat yang dimaksud pada bab ini adalah asy-syafa'atul uzma, syafaat yang paling agung. Syafaat yang paling agung. Kemudian syafaat yang paling agung kekhususan siapa, Pak Budi? Iya, sallallahu alaihi wasallam. Syafaat yang paling agung kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud dengan asy-syafa'atul uzma? Bang Jainuri. Syafaat yang agung mulainya hisab. Iya, syafaat uzma, syafaat yang paling agung adalah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah agar Allah memulai hisab. Syafaat uzma, syafaat yang paling agung adalah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berdoa kepada Allah agar Allah memulai hisab. Ini dinamakan syafaatul udma. Kemudian syafaatul udma adalah tafsir apa ya ikhwah? Pak Agung silahkan. Pak Agung, syafaatul udma tafsirnya apa? Tafsir maqaman mahmuda. Syafaat al-udma adalah tafsir maqaman mahmuda, kedudukan yang paling tinggi. Kita akan mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap mendengarkan adzan, kita membaca doa wa ba'athu maqaman mahmuda alladzi wa'adtah. Ya Allah, sampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke derajat yang paling tinggi yang engkau janjikan kepadanya. Maqaman mahmuda artinya adalah asy-syafa'atul uzma. Kenapa? Karena ketika itu manusia dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang tidak menentu di mana tempat mereka, di surga, di neraka. Kemudian mereka berada di padang mahsyar selama 1 hari.
yang setara dengan titik-titik tahun berapa? Pak Ibu, 400 tahun. Satu hari 1000 tahun. Pak Budi, satu hari setara dengan 50.000 tahun. Yaitu satu hari di padang mahsyar, satu hari setara dengan 50.000 tahun. Maka orang-orang yang beriman mendatangi Nabi Adam, mendatangi Nabi Nuh, mendatangi Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Namun mereka semuanya tidak sanggup. Mereka berdoa, mereka meminta, wahai Nabi Adam, mintalah kepada Allah agar Allah memulai hisab. Namun mereka semuanya tidak sanggup. Lalu Nabi SAW ketika didatangi manusia, itu orang-orang yang beriman pada hari kiamat, beliau berkata, ana laha, aku yang memiliki syafaatul udmah. Tetapi syafaat itu artinya apa? Doa. Syafaat itu artinya doa. Maka Nabi SAW berdoa memuji Allah, mengagungkan Allah. Setelah itu Allah berfirman kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah, permintaanmu aku kabulkan, berikan syafaat, syafaatmu aku terima. Lalu Nabi SAW berdoa, ya Allah, mulailah al-hisab, mulailah al-hisab. Lalu Allah Subhanahu wa taala setelah itu datang untuk menghisab hamba-hambanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala datang untuk menghisab hamba-hambanya. Dan kedatangannya Allah diawali dengan doa, permintaan Nabi SAW yang dikenal dengan asy-syafa'atul udmah, yaitu Nabi SAW berdoa kepada Allah agar Allah memulai hisab. Maka simaklah hadis nomor 92. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa namanya Abu Hurairah? Bang Jainuri. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Abu Hurairah namanya Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi, seorang sahabat dari negeri Yaman, perawi hadis terbanyak di dalam Islam. Dari kalangan para sahabat, hadis yang terbanyak adalah hadisnya Abu Hurairah, mengalahkan kaum Muhajirin dan mengalahkan kaum Ansar. Hadisnya Abu Hurairah jumlahnya 5.374. Hadisnya Abu Hurairah jumlahnya 5.374. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meninggal dunia pada tahun 59 Hijriah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meninggal dunia pada tahun 59 Hijriah. Ia berkata, utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman bilahmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi hadiah daging. Kira-kira daging apa ini? Bebek atau ayam atau kambing? Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi hadiah daging kambing. Farufi'a ilaihi dzira'.
Nabi SAW diberi sampilnya kambing. Ya, lengannya kambing itu namanya apa? Sampil ya. Sampilnya kambing. Wa kanat tu'jibuhu. Nabi SAW sangat suka sampilnya kambing, lengannya kambing. Fanahasa minha nahsatan. Maka Nabi SAW makan langsung dengan menggigitnya. Ini namanya nahasa. Itu sampai megang palungnya, kemudian dicopot langsung. Ini namanya nahasa nahsatan. Jadi Nabi SAW suka kambing. Jika ada, itu akhlaknya Nabi SAW. Beliau suka kambing, tapi jika ada. Tidak pernah Nabi SAW merequest kepada istrinya, besok makan kambing ya, besok onta, besok bebek. Tidak. Tidak pernah Nabi SAW keliling kota hanya untuk cari sampil kambing. Sekarang kan ada namanya wisata kuliner. Iya, ada orang ke Solo hanya cari tengkleng ya, tengkleng atau apa itu, nyari sana tongseng. Yang sana ke sini hanya beli bakso saja karena adanya tol. Subhanallah. Waktu sia-sia. Itu waktu yang sia-sia. Tidak demikian. Maka para ulama menjelaskan Nabi SAW suka daging kambing ala wajhil mawjud, jika ada, bukan mencari-cari. Bukan mencari-cari. Maka keliling kota hanya untuk mencari makanan, itu perbuatan yang tercela. Itu perbuatan yang tercela. Karena itu budayanya orang kafir. Allah Ta'ala berfirman, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Dan orang-orang kafir itu bernikmat-nikmat, bersenang-senang dan makan seperti binatang ternak. Wan naru mathwal lahum, dan neraka adalah tempat kembali mereka. Akan tetapi kalau hari ini orang-orang kafir sama orang-orang Islam sama, senang keliling dunia, keliling kota hanya untuk cari makanan. Demikian, ini perbuatan yang tercela. Kembali kepada hadis. Setelah Nabi SAW makan daging kambing tersebut, beliau bersabda, qala ana sayyidun nasi yaumal qiyamah. Aku adalah tuannya manusia pada hari kiamat. Aku adalah tuannya manusia pada hari kiamat. Jadi Nabi SAW adalah sayyidul awwalina wal akhirin. Beliau tuannya orang yang terdahulu dan orang yang terakhir. Asyraful anbiya wal mursalin, nabi dan rasul yang paling mulia. Jadi kita meyakini Nabi SAW adalah sayyiduna, tuan kita. Akan tetapi di dalam sholawat kita tidak dianjurkan mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tidak dianjurkan, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Baik di dalam sholat ataupun di luar sholat, karena tidak ada riwayatnya. Di luar sholat pun lebih utama kalau bersolawat jangan mengatakan kepada sayyidina, karena tidak ada riwayatnya. Sehingga kalau kita bersolawat ikutilah petunjuk para sahabat radhiyallahu anhum.
Nabi SAW ketika dipanggil oleh para sahabat, oleh sebagian sahabat yang mengatakan anta sayyiduna, ya Rasulullah engkau adalah tuan kita. Nabi SAW bersabda, as-sayyidu huwallah, tuan yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi SAW tidak terima, tidak mau dipanggil sayyiduna. Padahal beliau adalah sayyidun nas, tuannya manusia pada hari kiamat. Artinya manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala, Nabi SAW melanjutkan sabdanya, wa hal tadruna bima dzalika. Apakah kalian mengetahui kenapa aku menjadi orang yang terbaik? Aku tuannya manusia pada hari kiamat. Yajma'ullahu yawmal qiyamah al-awwalina wal akhirin fi sa'idin wahid. Pada hari kiamat Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan semua manusia dari yang pertama sampai yang terakhir fi sa'idin wahid, di satu tempat yang sangat luas. Jadi semenjak Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka dikumpulkan di tempat yang namanya mahsyar. Di tempat yang namanya apa? Mahsyar. Di manusia dikumpulkan di padang mahsyar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayusmi'uhumud da'i wa yanfadhuhumul basar. Mereka mendengar seruan yang menyeru dan pandangan mereka fokus. Jadi mereka ketika itu suasana sangat hening, sehingga apabila ada seruan mereka mendengar dan pandangan mereka fokus, takut. Kenapa? Karena surga didekatkan, neraka diperlihatkan. Ini keadaan yang sangat menakutkan. Dan masing-masing diperlihatkan amalnya. Masing-masing diperlihatkan amalnya. Jadi di padang mahsyar berbeda dengan di surga. Ketika di padang mahsyar satu hari yang setara dengan 50.000 tahun diulang-ulang amalnya seseorang. Yang baik diperlihatkan, yang buruk diperlihatkan. Kalau orang itu sudah masuk surga, maka yang baik diperlihatkan, diingatkan, yang buruk sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau sudah masuk apa? Surga. Tapi kalau di padang mahsyar, semua yang orang itu melihat CCTV-nya. Bagaimana? Seseorang diperlihatkan amalnya yang dia lakukan 60 tahun, diperlihatkan 50.000 tahun, berulang-ulang terus. Hari yang menegangkan, mencemaskan, menakutkan, sehingga pandangan ketika itu sangat fokus. Orang yang baik sekalipun keburukannya masih diperlihatkan. Kamu dahulu melakukan ini, melakukan itu. Ini berdasarkan firman Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat darah, dia akan melihatnya. Dia akan melihat kebaikannya di padang mahsyar sebelum melihat balasan kebaikannya.
Dan siapa yang mengerjakan keburukan seberat dzarrah, dia akan melihat keburukan. Artinya CCTV. Dan CCTV-nya Allah lebih canggih, lebih jelas, lebih gamblang daripada CCTV-nya manusia. Jadi bayangkan. Jadi keadaan pada hari itu adalah keadaan yang menegangkan. Wa tadrunus syamsu, matahari didekatkan. Matahari didekatkan. Jarak 1 mil. Matahari didekatkan jarak 1 mil. 1 mil itu ukurannya 1,5 kilo. Dan ada yang mengatakan 1 mil ini menunjukkan saking dekatnya, sehingga manusia pada waktu itu kepanasan. Dan manusia pada waktu itu mengucurkan keringat sesuai dengan amalnya. Ada yang keringatnya hanya sampai mata kaki saja. Ada yang keringatnya sampai betis. Ada yang sampai pinggangnya. Ada yang tenggelam dengan keringatnya. Ada yang tenggelam dengan keringatnya. Dan ada yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia tidak kepanasan dan tidak berkeringat, karena dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayablughun nasa minal ghammi wal karbi ma la yutiqun wa ma la yahtamilun. Dan seluruh manusia dalam keadaan yaitu sedih, dalam keadaan gelisah yang mereka tidak sanggup memikulnya. Mereka tidak kuat. Bertahun-tahun, berapa lama ini? Berapa lama menunggu hisab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka berkata antara satu dan yang lainnya. Fayaqulu ba'dun nas li ba'd. Sebagian manusia berkata kepada yang lain, ala tarawna ma antum fihi. Tidakkah kalian melihat keadaan kalian ini? Ala tarawna ma qad balaghakum. Tidakkah kalian melihat kesedihan, kecemasan dan ketakutan yang kalian alami? Ala tanzuruna man yashfa'u lakum ila rabbikum. Tidakkah kalian melihat, mencari siapa orang yang memberi syafaat kepada kalian? Siapa yang memberi syafaat untuk kalian kepada Tuhan kalian? Itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka minta syafaat untuk apa ya ikhwah? Tadi untuk segera dimulai hisab, sehingga mereka tahu di mana tempat mereka, surga atau neraka. Fayaqulu ba'dun nas li ba'din. Maka mereka berkata kepada sebagian yang lain, itu Adam, datanglah kepada Adam. Adam alaihissalam adalah nenek moyang kita. Fayatuna Adam, mereka pun mendatangi Nabi Adam alaihissalam. Fayaquluna, mereka berkata, ya Adam, anta abul bashar. Wahai Adam, engkau adalah nenek moyangnya manusia. Engkau adalah nenek moyangnya manusia. Khalaqakallahu biyadi. Allah menciptakan kamu langsung dengan kedua tangannya. Ini menunjukkan keutamaan Nabi Adam alaihissalam. Itu Allah menciptakan secara langsung dari tanah dengan kedua tangannya. Wa nafakha fika min ruhi. Dan Allah meniupkan ruh ke dalam dirimu.
Yaitu ruh yang dimaksud adalah ruh yang diciptakan Allah. Bukan Nabi Adam, bukan pula Nabi Isa alaihissalam ruhnya Allah, tidak. Jelas ya. Nabi Adam ditiupkan Allah dari ruhnya, artinya dari ruh yang diciptakan oleh Allah, ditiupkan ke dalam tubuhnya Nabi Adam alaihissalam. Wa amaral malaikata fasajadu laka. Allah Ta'ala memerintahkan para malaikat bersujud kepadamu. Ini adalah sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Jadi para malaikat sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, yaitu sujud ihtiram, sujud menghormati, bukan apa? Sujud ibadah. Kemudian mereka, orang-orang yang beriman, berkata, Isfa' lana ila rabbika, berikan syafaat untuk kami kepada Tuhanmu. Ala tara ila ma nahnu fihi, wahai Adam, apakah kamu tidak melihat keadaan kami ini, keadaan kami yang menakutkan ini, yang tidak menentu ini? Sampai kapan kita di sini? Sampai kapan kita di sini? Jadi satu hari akhirat setara dengan hari dunia seluruhnya. Satu hari akhirat setara dengan hari-hari dunia seluruhnya. Dari diciptakannya Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat itu 50.000 tahun. Cuma satu hari saja. Dari diciptakannya Nabi Adam alaihissalam, semenjak Nabi Adam turun dari langit ke dunia ini sampai hari kiamat cuma 50.000 tahun. Jadi dunia ini cuma satu hari ya ikhwan. Imam Mujahid berkata, dunia ini cuma 50.000 tahun. Namun kita tidak tahu berapa tahun yang sudah berlalu dan berapa tahun yang masih kurang. Tetapi dunia ini cuma satu hari, seperti satu hari di padang mahsyar. Maka mereka berkata kepada Nabi Adam, wahai Nabi Adam, kami ini kesulitan, kami ini ketakutan. Sampai kapan kita di sini? Berdoalah kepada Allah agar Allah memulai hisabnya kepada kita, kepada hamba-hambanya. Fayaqulu Adam, Nabi Adam berkata, Inna Rabbi ghadibal yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdaba ba'dahu mithlahu. Sesungguhnya Tuhanku pada suatu hari telah marah kepadaku, tidak pernah marah seperti itu sebelumnya dan sesudahnya. Wa innahu nahani anis syajarah fa asaituhu nafsi nafsi idhabu ila ghairihi. Allah melarang aku dari makan buah-buahan, dan buah ini tidak diketahui namanya, wallahu a'lam. Buah kurma atau buah kedondong atau salak atau yang lainnya, wallahu a'lam. Kita hanya mengimaninya saja. Nabi Adam berkata, Allah melarangku dari makan buah. Fa'asaituhu, dan aku bermaksiat kepadanya. Aku melanggar larangan Allah tersebut. Nafsi, nafsi, nafsi. Aku sekarang sah. Aku ini kepikiran kesalahanku. Sekarang, jadi kita ini karena banyak dosa, sehingga melihat kesalahan itu biasa. Coba kita bayangkan, kita ini
mencintai seorang guru atau ada seorang ustadz atau seorang yang kita muliakan. Kemudian kita pernah suatu hari menyinggung perasaannya, melakukan kesalahan fatal. Kemudian ustadz yang kita muliakan tadi menyebut kesalahan kita. Kita malu atau enggak? Kita takut atau enggak? Kita takut. Seperti itu diperlihatkan terus. Seperti itu diperlihatkan di padang mahsyar. Maka para nabi pun kepikiran, nafsi, aku sekarang ini kepikiran diriku. Aku ini memikirkan kesalahanku. Aku ini takut seperti kalian. Demikian, jangan dipikir keadaan hari itu seperti keadaan hari ini. Tidak sama. Maka Nabi Adam pun diperlihatkan kesalahannya yang makan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memakannya. Nabi Adam berkata, nafsi, nafsi, nafsi. Aku memikirkan diriku. Aku memikirkan diriku. Aku tidak bisa membantu permintaan kalian. Pergilah kepada selain aku. Idhabu ila Nuh. Pergilah kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam adalah cucunya Nabi Idris. Nabi Nuh alaihissalam adalah cucunya Nabi Idris. Nabi yang mulia, yang berdakwah kepada kaumnya berapa tahun? Berapa tahun? 950 tahun dakwah tauhid. 950 tahun. Nabi yang pertama kali diutus kepada kaum musyrikin, Nabi Nuh alaihi salam. Fayatuna Nuhan alaihi salam. Maka orang-orang yang beriman mendatangi Nabi Nuh alaihi salam. Fayaquluna, mereka berkata, ya Nuhu, wahai Nuh, anta awwalur rusuli ila ahlil ardh. Engkau adalah Rasul yang pertama kali diutus Allah ke muka bumi. Artinya Nabi Nuh alaihissalam adalah Rasul yang pertama kali diutus kepada kaum musyrikin. Kenapa? Karena Nabi Adam juga Nabi dan Rasul. Nabi Idris juga Nabi dan Rasul. Tetapi di zamannya Nabi Adam belum ada kesyirikan. Di zamannya Nabi Idris juga belum ada apa? Kesyirikan. Baru di zamannya Nabi Nuh terjadi kesyirikan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh alaihissalam sebagai rasul yang pertama diutus kepada kaum musyrikin. Wasammakallahu abdan syakura, dan Allah menamakan engkau di dalam Al-Quran atau di dalam kitab-kitab suci, engkau dinamakan Allah hamba yang bersyukur. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra, wa kana abdan syakura. Nabi Nuh adalah seorang hamba yang bersyukur. Isfa' lana ila rabbik, berikan syafaat untuk kami kepada Tuhanmu. Artinya mintalah kepada Allah, wahai Nuh, berdoalah kepada Allah agar Allah memulai hisab kepada kami. Ala tara ma nahnu fihi, tidakkah engkau melihat keadaan kami ini? Ala tara ma qad balaghana, tidakkah engkau melihat kesusahan yang kami alami ini? Fayaqulu lahum, Nabi Nuh menjawab kepada mereka, inna rabbi ghadibal yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mislahu wa lam yaghdab ba'dahu mislahu. Sesungguhnya Tuhanku pada suatu hari telah marah kepadaku, tidak pernah marah seperti itu sebelumnya dan sesudahnya. Wa innahu qad kanat li da'watun,
da'autu biha ala qaumi. Aku ini punya doa yang dikabulkan. Aku mendoakan agar Allah yaitu mengadab kaumku. Dan Allah mengabulkan doaku. Tapi Allah marah kepada Allahu Akbar. Bayangkan Nabi Nuh alaihissalam ini berdakwah berapa tahun? 950 tahun. Kemudian Nabi Nuh selama 950 tahun ini pengikutnya tidak bertambah. Diriwayatkan pengikutnya cuma 12. Ada yang mengatakan pengikutnya cuma 80. Tidak sampai ribuan. Dan Nabi Nuh alaihissalam dicaci maki, dicelah, digunjing. Nabi Nuh berkata, Rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Ya Allah, aku mendakwai kaumku siang dan malam dan tidak menambahkan mereka dari dakwaku kecuali mereka semakin lari dari kebenaran. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum. Sesungguhnya aku setiap kali berdakwah kepada mereka agar engkau mengampuni dosa mereka. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim. Telinganya yaitu jari-jari mereka masukkan ke dalam telinga. Wastaghshaw thiyabahum, tidak cukup itu, bajunya pun dilepas, ditutupi wajahnya. Wa asarru, dan mereka terus dengan kesyirikan. Wastakbaru istikbara, dan mereka menyombongkan diri dengan kesyirikan mereka. Wastakbaru istikbara, thumma inni da'autuhum jihara. Kemudian ya Allah, aku mendakwai mereka terang-terangan. Wa asrartu lahum israra, dan aku dakwai mereka sendiri-sendiri. Terang-terangan sudah aku sampaikan, sendiri-sendiri sudah aku sampaikan. Saking pegelnya 950 tahun. Wis puncak 955 tahun. Apalagi setiap para nabi dan para rasul diberi doa oleh Allah, satu doa yang pasti dikabulkan. Doanya para nabi dan para rasul dikabulkan secara umum. Tetapi ada satu doa yang pasti dikabulkan. Maka Nabi Nuh berdoa, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan sisakan orang-orang kafir di muka bumi. Adablah mereka semuanya. Innaka intadarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara. Jika engkau membiarkan mereka hidup, mereka tetap kafir dan mereka tidak melahirkan anak kecuali anak yang kafir juga. Setelah itu Allah mengirim banjir yang menyeluruh ke permukaan bumi ini, termasuk Wiyung juga kena banjir tersebut. Jelas ya, termasuk Wiyung juga kena, menyeluruh. Semua orang kafir ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah doa itu Nabi Nuh menyesali. Nabi Nuh berkata, aku ini dimarahi oleh Allah. Allah tidak pernah marah seperti itu sebelumnya dan sesudahnya. Maka Nabi Nuh berkata, nafsi, nafsi, aku sekarang kepikiran diriku. Aku masih ingat kesalahanku itu. Allahu Akbar. Ini pelajaran bagi kita. Jangan gampang-gampangan mendoakan laknat kepada orang yang memusuhi kita. Kita menasihati tetangga, baru dinasihati sekali, ya Allah tetangga saya sudah tak dakwai ngaji tauhid, ngaji sunnah, gak nurut. Ya Allah, muka-muka tetanggaku kecelakaan ditubruk sepur. Langsung. Jadi sekaligus kita dakwah berapa hari, berapa tahun, kok langsung mendoakan celaka bagi orang yang memusuhi dakwah. Kita ingat peristiwa ini, yaitu Nabi Nuh yang dakwanya sekitar 950 tahun, yang mendoakan laknat kepada kaumnya,
Tapi Nabi Nuh menyesali perbuatannya. Nafsi, nafsi, nafsi. Idhabu ila Ibrahim alaihissalam. Pergilah kepada Ibrahim. Fayatuna Ibrahim. Mereka pun mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam. Fayaquluna anta nabiyullahi ta'ala wa khaliluhu min ahlil ard. Wahai Ibrahim, engkau adalah Nabi Allah dan kekasih Allah yang paling dicintai. Yaitu Nabi yang sampai derajat Khalil hanya 2 saja. Di antaranya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan satu lagi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isfa' lana ila rabbik. Wahai Ibrahim, berdoalah kepada Allah untuk kami supaya segera dimulai hisab. Ala tara ila ma nahnu fihi. Tidakkah engkau melihat keadaan kami ini? Ala tara ila ma qad balaghana. Tidakkah engkau melihat keadaan kami yang mencekam, yang cemas, yang ketakutan? Fayaqulu lahum Ibrahim. Nabi Ibrahim berkata, Inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa la yaghdabu ba'dahu mithlahu. Sesungguhnya Tuhanku telah marah kepadaku pada suatu hari yang tidak marah seperti itu sebelumnya dan sesudahnya. Wa dzakara kadzibatihi, dan Nabi Ibrahim menyebutkan dustanya. Padahal Nabi Ibrahim ini tidak berbohong. Hanya saja Nabi Ibrahim bersilat lidah. Nabi Ibrahim tidak berdusta. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam bertauriyah. Yaitu ada 3 kisah yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. 2 kisah di dalam Al-Quran, 1 lagi di dalam hadis. 3 dustanya Nabi Ibrahim. Yang pertama, Nabi Ibrahim di hari perayaan kaumnya yang menyembah berhala. Yang pertama, Nabi Ibrahim berkata, aku sakit. Aku sakit. Di hari perayaan kaumnya yang menyembah berhala, Nabi Ibrahim mengatakan, aku ini sakit. Faqala inni saqim. Nabi Ibrahim berkata, aku ini sakit. Orang-orang memahami Nabi Ibrahim ini sakit badan. Jelas ya? Sedangkan Nabi Ibrahim mengatakan aku sakit, maksudnya aku sakit hati melihat kesyirikan. Karena Nabi Ibrahim ini diintai. Jangan-jangan dia akan menghancurkan patung-patung. Ketika Nabi Ibrahim berkata aku sakit, maka mereka pun lengah. Mereka meninggalkan patung-patung berhalanya. Sehingga Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala tersebut. Jelas ya? Ini kira-kira bohong atau enggak? Enggak. Ini namanya tauriyah. Ini namanya tauriyah. Tapi Ibrahim ketika diperlihatkan itu, Nabi Ibrahim sedih. Aku pernah berdusta 3 kali. Sedangkan kita ini berdusta berapa kali? Jelas ya? Ini yang pertama. Yang kedua, ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala tersebut, maka pecoknya, apa pecok itu? Kapak. Ya, kapaknya dikalungkan di patung yang paling besar. Nabi Ibrahim ditanya, wahai Ibrahim, apakah kamu yang menghancurkan? Qalu a anta fa'alta bi alihatina ya Ibrahim. Wahai Ibrahim, apakah kamu yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kita ini? Nabi Ibrahim berkata, qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Yang menghancurkan itu yang paling besar. Tanyakan kepada patung-patung yang junior-junior itu, kalau mereka bisa berbicara.
Mereka pun bingung, patung kan gak bisa berbicara. Maksudnya Nabi Ibrahim itu bukan Tuhan. Ini mereka ini rebutan untuk menjadi Tuhan yang Maha Satu, yang Maha Esa. Maka patung pun ingin disatukan, sehingga dia menghancurkan Tuhan-Tuhan apa yang kecil. Summa nukisu ala ru'usihim. Jadi mereka itu bingung, orang musyrik itu bingung. Nabi Ibrahim berkata, qala bal fa'aluhu kabiruhum hada fas'aluhum in kanu yantiqun. Tanyakan kepada patung yang paling besar. Yang melakukan ini patung yang paling besar. Tanyakan pada yang kecil-kecil ini, siapa yang berbuat demikian? Faraja'u ila anfusihim. Mereka pun berkata kepada antara satu dan yang lainnya, innakum antumud dhalimun, wahai masyarakat, kamu tuh zalim menuduh Ibrahim. Ibrahim tidak salah. Yang salah ini yang patung yang apa? Yang besar. Ini mereka sendiri bingung. Summa nukisu ala ru'usihim. Kemudian pembesar-pembesar mereka kembali lagi. Faqalu summa nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula yantiqun. Wahai Ibrahim, mereka kan tidak bisa berbicara. Kok kamu minta aku berbicara kepada mereka? Laqad alimta ma haula yantiqun. Baru Nabi Ibrahim berdakwah, qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum. Apakah kalian menyembah Allah, menyembah berhala dari selain Allah yang tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa menolak madarat dari kalian? Uffil lakum walima ta'buduna min dunillah. Kalian dan dari kalian yang sembah dari selain Allah. Jadi Nabi Ibrahim marah kepada mereka. Kalian itu apa kalian? Bodoh. Afala taqilun, apakah kalian tidak berakal? Jadi Nabi Ibrahim ini tidak berdusta. Jelas ya? Tapi Nabi Ibrahim ingin memberi pelajaran. Tapi Nabi Ibrahim menyebutkan, aku ini pernah berdusta 3 kali. Jadi yang pertama tadi mengatakan aku sakit. Kemudian yang kedua mengatakan, tanyakan kepada apa yang melakukan, yang menghancurkan ini patung yang besar. Tanyakan kepada patung-patung yang kecil jika mereka bisa apa? Berbicara. Kemudian yang ketiga, kedustaan Nabi Ibrahim yang ketiga, yaitu Nabi Ibrahim setelah diusir oleh kaumnya, Nabi Ibrahim melewati Mesir. Dan di Mesir ada raja yang zalim. Dan raja ini nenek moyangnya Fir'aun. Tidak tahu ini raja Kalajengking atau raja apa gitu. Namanya julukannya gitu, Malikul Aqrab, raja Kalajengking atau raja apa. Yang jelas raja ini nenek moyangnya Fir'aun. Dan raja ini apabila melihat wanita yang cantik pasti direbut. Sedangkan istrinya Nabi Ibrahim, yaitu Ibunda Sarah, adalah wanita yang paling cantik di dunia, yang kecantikannya setengah dengan kecantikan manusia seluruhnya. Cantik sekali, itu Ibunda Sarah. Nabi Ibrahim kalau mengatakan Sarah adalah istriku, Nabi Ibrahim akan dibunuh. Maka raja tersebut bertanya, wahai Ibrahim, siapakah wanita tersebut? Maka Nabi Ibrahim berkata apa? Saudariku. Dia adalah saudariku. Maka Nabi Ibrahim berkata, wahai Sarah, janganlah kamu mendustakan aku. Sesungguhnya sekarang ini di dunia ini tidak ada yang beriman kepada Allah kecuali aku dan kamu saja. Maka kamu adalah saudariku seiman. Kalau kamu ditanya raja, maka katakan aku adalah saudaramu. Maka Sarah pun dihadapkan raja. Sarah ditanya raja, siapakah laki-laki tersebut? Maka Sarah mengatakan dia adalah saudaraku. Artinya saudara apa? Saudara seiman. Maka raja pun ingin menyentuh Sarah. Ketika raja ingin menyentuh Sarah, maka raja tersebut seperti kesurupan, seperti orang kesetrum.
melakukan seperti itu 3 kali. Tidak bisa. Tidak bisa menyentuh istrinya seorang nabi. Mustahil. Karena istrinya seorang nabi pasti dijaga kesuciannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai 3 kali, pada akhirnya raja menyerah. Dan raja berkata, berikan hadiah kepada Sarah Hajar. Hajar itu dari Mesir. Maka Hajar itu awalnya budaknya Sarah. Jelas ya? Maka itu Hajar, berikan Hajar kepada Sarah. Dan ketika Sarah lama tidak punya anak, pada akhirnya Sarah memerdekakan Hajar dan dihadiahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk dinikahi. Kesimpulannya, Nabi Ibrahim berdusta berapa kali tadi? Kali ini tidak dusta ini. Ini namanya tauriyah. Ini namanya tauriyah. Namun Nabi Ibrahim berkata, nafsi, nafsi, nafsi. Aku kepikiran dosaku. Aku kepikiran dosaku. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana dengan kita, wahai jemaah? Maka padang mahsyar itu tidak sama dengan surga. Kalau di surga, orang itu sudah lupa dengan dosa-dosanya dan kesalahan-kesalahannya. Adapun di padang mahsyar, kesalahannya diperlihatkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik kesalahan yang sudah diampuni atau belum diampuni, semuanya diperlihatkan. Maka itu adalah hari yang menyulitkan. Matahari didekatkan, dosa-dosa diperlihatkan, surga diperlihatkan, neraka diperlihatkan. Dan orang-orang pun cemas dengan keadaannya masing-masing. Nabi Ibrahim berkata, nafsi, nafsi, idhabu ila ghairi, pergilah kepada selainku, idhabu ila Musa. Nabi Ibrahim menyarankan, yaitu pergilah kepada Musa alaihi salam. Fayatuna Musa alaihi salam, mereka pun mendatangi Musa alaihi salam. Fayaquluna ya Musa anta Rasulullah. Orang-orang beriman berkata, wahai Musa, engkau adalah Rasul utusan Allah. Faddalakallahu ta'ala birisalati wa bitaklimihi 'alan nas. Allah memberikan kemuliaan kepadamu dengan risalahnya, dan Allah berbicara kepadamu secara langsung. Jadi Nabi Musa alaihissalam adalah nabi yang terbaik dalam masalah ini, yaitu Allah berfirman kepada Nabi Musa secara langsung. Ini lebih banyak dibandingkan dengan nabi-nabi yang lainnya. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berbicara secara langsung kepada Nabi Musa alaihi salam. Isfa' lana ila rabbik, wahai Musa, mintalah syafaat kepada Allah untuk kami agar Allah memulai hisab. Ala tara ma nahnu fihi, wahai Musa, tidakkah engkau melihat keadaan kami ini? Ala tara ma qad balaghana, tidaklah engkau melihat kesusahan kami dan kecemasan kami? Fayaqulu lahum Musa, Musa berkata kepada mereka, inna rabbi qad ghadibal yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdaba ba'dahu mithlahu. Sesungguhnya Tuhanku telah marah kepadaku pada suatu hari yang tidak pernah marah seperti itu sebelumnya dan sesudahnya. Kemudian Nabi Musa berkata, wa inni qataltu nafsan lam umar biqatliha. Aku membunuh seseorang yang tidak diperintahkan membunuhnya. Yang dibunuh oleh Nabi Musa ini orang kafir. Padahal yang dibunuh oleh Nabi Musa alaihissalam adalah orang kafir dari keluarganya Fir'aun. Sekarang bayangkan keadaan yang dialami Nabi Musa alaihissalam. Yang pertama, Bani Israel ini ditindas oleh Fir'aun. Laki-lakinya dibunuh, bayi laki-lakinya disembelih, hidup-hidup disembelih.
Kemudian perempuannya diperbudak. Ini pendidasan. Bukan sekedar BBM naik ini gak peduli mereka. Ini bayi yang lahir disembelih oleh Firaun dan tentaranya. Kemudian bayi perempuan kalau lahir dibiarkan hidup untuk dijadikan apa? Budak. Yang memuaskan hawa nafsu mereka. Kemudian Nabi Musa alaihissalam melihat Bani Israel dan keluarganya Firaun ini berkelahi. Dan Nabi Musa alaihissalam adalah orang yang sangat kuat. Jadi Nabi Musa ini terpancing emosinya karena penindasan Firaun beserta keluarganya. Dan Nabi Musa alaihissalam ini tidak sengaja membunuh, hanya menampar saja. Tetapi tamparannya Nabi Musa gak pakai UGD. Langsung apa? Langsung kuburan langsung. Nabi Musa ketika ada dua orang berkelahi, satu dari Bani Israel, satu dari keluarganya Firaun. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwihi fawakazahu Musa faqadha alaihi. Maka Bani Israel minta tolong kepada Musa. Wahai Musa, kamu kan Bani Israel, tolonglah saya dipukul oleh orang keluarganya Firaun ini. Maka Nabi Musa mengepalkan pukulannya, lalu dihantam satu pukulan, langsung kuburan dia. Faqadha Musa faqadha alaihi. Musa menyesali perbuatannya. Nabi Musa berkata di dalam Al-Quran, Inni Rabbi inni qataltu minhum nafsan. Ya Allah, aku membunuh orang. Faghfirli, ampunkanlah dosaku. Faghfara lahu. Allah sudah mengampuni dosanya, tapi masih diperlihatkan. Jadi padang mahsyar itu lain hukumnya. Maka Nabi Musa berkata, nafsi, nafsi. Padahal ini kesalahan satu tidak sengaja. Menampar tapi apa? Kamblasan. Ditempeling tapi langsung apa? Kuburan. Itu pun Nabi Musa pada hari kiamat berkata, nafsi, nafsi. Aku sekarang ini kepikiran dosaku. Aku kepikiran kesalahanku. Idhabu ila Isa. Pergilah kepada Isa. Fayatuna Isa alaihissalam. Mereka mendatangi Nabi Isa alaihissalam. Fayaqulun, mereka berkata, ya Isa, anta Rasulullah. Wahai Isa, engkau adalah Rasul utusan Allah. Wa kallamtan nasa fil mahdi. Engkau berdakwah, berbicara kepada manusia ketika engkau masih disusui ibu. Jadi Nabi Isa dari kecil sudah berdakwah, mendakwakan tauhid la ilaha illallah. Nabi Isa alaihissalam berbicara di waktu dia masih kecil, bukan sekali saja, tapi terus. Nabi Isa alaihissalam berbicara, bukan ketika itu saja, tapi terus. Nabi Isa alaihissalam itu berbicara ketika masih di bayi ibunya, dipendong ibunya, berbicara, mendakwakan tauhid. Aku adalah Rasul utusan Allah. Aku adalah hamba Allah. Ataniyal kitabah. Allah akan memberikan aku kitab. Wa ja'alani nabiyyah. Allah mengutusku sebagai seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Allah menjadikan aku berkah dimanapun aku berdakwah, dimanapun aku berada. Yaitu berkahnya Nabi Isa alaihissalam, beliau mendakwakan la ilaha illallah. Demikian. Wa kalimatun minhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Dan engkau adalah kalimat Allah yang dititipkan di rahimnya Maryam. Artinya Nabi Isa alaihissalam diciptakan oleh Allah dengan kalimatnya kun fayakun. Jelas ya? Nabi Isa alaihissalam itu bukan kalimatnya Allah, tetapi Nabi Isa alaihissalam itu adalah diciptakan oleh Allah dengan kalimatnya kun fayakun. Wa ruhun minhu. Dan Nabi Isa adalah ruh dari Allah. Artinya ruh yang apa? Diciptakan oleh Allah. Demikian. Fasfa' lana ila rabbik. Wahai Isa,
berikan syafaat kepada kami, kepada Tuhanmu. Artinya berdoalah kepada Allah supaya Allah memulai hisab ini. Ala tara ma nahnu fihi, tidakkah engkau melihat keadaan kami ini? Ala tara ma qad balaghana, tidakkah engkau melihat kecemasan kami ini? Fayaqulu lahum Isa berkata, inna rabbi qad ghadibal yawm ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdaba ba'dahu mithlahu wa lam yadhkur lahu dhanban. Nabi Isa berkata, sesungguhnya Allah Tuhanku telah marah kepadaku yang tidak marah seperti itu sebelumnya dan sesudahnya. Dan Nabi Isa tidak menyebutkan kesalahannya. Nabi Isa alaihissalam tidak menyebutkan kesalahannya. Nafsi, nafsi. Orang yang tidak punya kesalahan saja masih kepikiran. Bagaimana yang banyak apa? Banyak salahnya. Tidak disebutkan kesalahannya Nabi Isa, bukan berarti Nabi Isa tidak pernah salah sama sekali. Bukan berarti Nabi Isa tidak pernah salah sama sekali. Maka Nabi Isa berkata, aku kepikiran diriku, idhabu ila ghairi, pergilah kepada selainku, idhabu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pergilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda, fayatuni, maka mereka pun mendatangiku. Fayaqulun, mereka berkata, ya Muhammad anta Rasulullah wa khatamul anbiya. Mereka berkata, wahai Muhammad, engkau adalah Rasul utusan Allah dan engkau adalah penutup para nabi dan para rasul. Wa ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Allah mengampuni dosa-dosamu terdahulu dan yang akan datang. Isfa' lana ila rabbik, berikan syafaat untuk kami kepada Tuhanmu. Ala tara ma nahnu fihi, ala tara ma qad balaghana, tidakkah engkau melihat keadaan kami? Tidakkah engkau melihat kesusahan kami? Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, fa'antaliku fa'atiya tahtal ars, maka aku pun berangkat. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, analaha, akulah yang memiliki syafaat uzma ini. Akulah yang memiliki syafaat ini. Aku pun berangkat sampai mendatangi di bawah ars. Fa'aqa'u sajidan li rabbi, kemudian aku sujud mengagungkan Tuhanku. Summa yaftahullahu alayya, kemudian Allah membuka ilmu kepadaku. Wa yulhimuni min mahamidihi wa husni tsana'i alaihi syai'an lam yaftahu li ahadin qabli. Dan Allah mengajarkan aku, mengilhamkan kepadaku pujian-pujian kepadanya yang tidak diberikan kepada seorang pun sebelumku. Dan pujian ini adalah pujian yang terbaik yang tidak Allah beritahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam diilhami oleh Allah ketika beliau sujud di bawah arsy. Kemudian setelah itu lama beliau sujud. Dikatakan dari Jumat sampai Jumat. Lama intinya. Bukan sujud sekejap seperti sujud tilawah, enggak. Sujud yang lama. Setelah itu Allah berfirman, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'ta isfa' tushaffa. Allah berfirman, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah akan aku berikan. Isfa' tushaffa, berikan syafaat, syafaatmu aku terima. Fa'arfa'u ra'si, aku pun mengangkat kepalaku. Fa'aqulu ya Rabbi ummati ummati, kemudian aku mengangkat kepalaku. Aku berdoa, ya Allah, umatku umatku, mulailah
hisab mereka ya Allah. Jadi umat Islam adalah umat yang paling terakhir datangnya dan paling pertama apa? Hisabnya. Karena nabinya yaitu nabi yang syafaatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW yang paling pertama kali dipikirkan adalah ummati, ummati. Ya Allah, umatku, umatku. Mulailah hisabnya ya Allah. Masukkan mereka ke dalam surga ya Allah. Fayuqalu, lalu dikatakan, ya Muhammad, adkhilil jannah min ummatika man la hisaba alaihi minal babil aiman min abwabil jannah. Wahai Muhammad, masukkan umatku, umatmu yang tanpa hisab. Ada yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Masukkan mereka, perintahkan mereka masuk surga dari pintu sebelah kanan, dari pintu-pintu surga. Fahum syuraka'un nas fi ma dzalika minal abwab. Itu adalah pintu yang khusus. Adapun pintu-pintu yang lain mereka sama dengan umat-umat yang lain. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Innama baina misra'il min masari'il jannah lakama baina Makkah wa Hajar atau kama baina Makkah wa Busra. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, jarak pintu surga luasnya seperti jarak dari Mekah sampai Hajar. Hajar itu yang sekarang namanya Ahsa. Yaitu kurang lebih tak bisa dikiaskan, ini menunjukkan saking luasnya saja, bukan dikilukan. Kalau sekarang ada kilonya, dari Mekah sampai Ahsa kurang lebih yaitu 1900 kilometer. Itu ukuran dunia. Itu kalau zaman dahulu menunjukkan saking luasnya. Artinya apa? Pintu surga itu luas, lebih luas daripada itu. Au kama baina Makkah wa Busra, atau seperti Makkah dan Busra, yaitu Makkah dan Syam. Wallahu taala a'lam. Dari hadis yang panjang ini terdapat beberapa pelajaran dan faedah yang diambil. Yang pertama, Nabi SAW menerima hadiah. Nabi SAW menerima hadiah. Namun beliau tidak menerima apa? Sedekah. Dan khusus ahlul bait tidak boleh menerima apa? Sedekah. Akan tetapi Nabi SAW menerima hadiah. Maka pada hadis ini Nabi SAW diberi hadiah seekor apa? Kambing. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran fihi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuhibbu lahmal ghanam. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka daging kambing. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka daging kambing. Sekarang pertanyaan, apa yang dimaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam suka daging kambing? Bang Aksan. Ya, dirak. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka sampilnya. Apa maksudnya beliau suka sampil kambing? Iya, bagian lengannya. Apa maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam suka daging kambing? Apakah beliau selalu pesan istrinya, besok masak kambing, besok masak kelinci? Gimana Bang Haryadi? Jika ada, jelas ya. Nabi SAW suka daging kambing jika ada. Beliau suka madu jika ada. Beliau juga suka susu jika ada.
Bukan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keliling kota hanya untuk mencari apa? Makanan. Luar kota cari makanan yang khas di kota-kota tertentu. Maka safar hanya untuk cari makanan, ini safar yang tercelah, safar yang sia-sia. Jadi safar silaturahim, masya Allah. Kemudian kalau di sana kebetulan ada makanan khas, silahkan. Tapi tujuannya untuk apa? Silaturahim, bukan untuk wisata kuliner. Wisata hanya cari makanan saja, seperti yang ngetren pada akhir-akhir ini. Kemudian pelajaran berikutnya, celaan bagi orang yang melampaui batas. Zamut tanattu, celaan bagi orang yang melampaui batas, tidak mau makan daging, kalau makan nasi putih saja. Kemudian air putih, lauknya kerupuk yang berwarna putih. Tahu kuning juga tidak mau, tahu yang berwarna putih. Kalau beli beras tidak mau ke pasar, tandur sendiri. Kemudian kalau minum air tidak mau beli air kemasan, harus ngeduk sumur apa? Sendiri. Ini orang tarekat, orang yang tersesat. Nabi SAW juga belanja ke pasar, masuk ke pasar. Beliau belanja, membelikan yaitu makanan untuk istri-istrinya. Kemudian pelajaran berikutnya, Nabi SAW Sayyidul awwalina wal akhirin, tuannya manusia yang terdahulu dan yang terakhir. Nabi SAW tuannya manusia yang terdahulu dan yang terakhir. Artinya beliau adalah manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kemuliaan Nabi SAW dibandingkan para nabi dan para rasul bukan dibandingkan per individu. Jadi nabi yang terbaik nomor 2 adalah Nabi Ibrahim contohnya. Kemudian yang terbaik nomor 1 Nabi Muhammad SAW. Maka perbandingan beliau dengan nabi-nabi yang lainnya bukan perbandingan 1 lawan 1. Bahkan perbandingannya adalah 1 lawan 124.000. Semua nabi dijadikan 1 dibandingkan dengan Nabi Muhammad SAW. Maka beliau adalah nabi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jadi semua nabi dan para rasul kemuliaannya diletakkan ditimbang. Kemudian ditimbang kemuliaannya Nabi Muhammad SAW, maka lebih mulia Nabi Muhammad SAW dibanding semua kemuliaan para nabi dan para rasul. Kemudian pelajaran berikutnya, mengimani bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan semua manusia di padang mahsyar. Mengimani bahwasannya Allah mengumpulkan semua manusia di padang mahsyar. Mereka dikumpulkan dalam keadaan telanjang, dalam keadaan belum disunat, dan mereka dikumpulkan tidak memakai sendal. Nabi SAW bersabda, yuhsyarun nasu hufatan uratan ghurla. Manusia dikumpulkan dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak memakai alas kaki dan belum dikhitan.
Hadis Bukhari dan Muslim. Dan ketika itu manusia itu gelisah, tidak memikirkan aurat orang lain. Tidak bisa dibayangkan orang ketika terjadi goncangan dunia saja lupa segalanya, itu goncangan dunia. Apalagi goncangan pada hari kiamat nanti. Apalagi goncangan pada hari kiamat nanti. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalat as-sa'ati syai'un 'azim yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tadau kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya goncangan pada hari kiamat adalah goncangan yang sangat dahsyat. Kalian melihat wanita yang menyusui melepaskan anaknya, dan wanita yang hamil menggugurkan anaknya. Dan kalian melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal mereka sebenarnya tidak mabuk. Akan tetapi azab Allah itu sangat pedih. Jadi ketika diperlihatkan neraka, bagaimana orang? Allah Ta'ala berfirman, La tarawunnal jahim. Kalian akan benar-benar melihat neraka jahanam. Summa la tarawunnaha ainal yakin. Kemudian kalian benar-benar melihat neraka dengan kedua mata kepala kalian. Semuanya melihat. Orang-orang yang beriman melihat, demikian pula orang-orang yang kafir juga melihat. Kemudian pelajaran berikutnya, berkumpulnya manusia di padang mahsyar selama 1 hari yang setara dengan 50.000 tahun. Berkumpulnya manusia di padang mahsyar selama 1 hari yang setara dengan 50.000 tahun. Jadi 1 hari, namun setara dengan 50.000 tahun. Semakin banyak dosa seseorang, semakin banyak pula kecemasannya. Semakin banyak kesalahan seseorang, semakin banyak pula kecemasan dan ketakutannya. Jangan dipikir sekarang kok saya tidak takut, itu lain. Karena apa? Belum diperlihatkan neraka jahanam. Karena orang itu ketir-ketir diterima. Orang itu kalau ujian dunia, lulus atau tidak lulus, itu zaman dahulu, mungkin sekarang jarang sekarang. Zaman kita kalau sekolah SMP atau SD, lulus atau tidak lulus itu takut sekali. Itu masih ujian apa? Dunia. Orang yang cinta pekerjaan, diterima atau tidak, ketir-ketir atau tidak, cemas, itu ujian dunia. Bagaimana? Yaitu dibayangkan keadaan manusia di padang mahsyar. Kemudian pelajaran berikutnya, Siddatul karbin nas fil mahsyar. Hebatnya atau kuatnya kecemasan manusia di padang mahsyar. Kuatnya dan dahsyatnya kecemasan dan ketakutan manusia di padang mahsyar. Sangat takut, sangat cemas. Kenapa? Karena mereka diperlihatkan dosa-dosa mereka. Melihat neraka. Diperlihatkan kebaikannya, melihat surga. Subhanallah. Bisa tidak dia masuk surga? Selamat tidak dia dari neraka? Dosa yang belum diampuni dan dosa yang sudah diampuni, semuanya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali kalau sudah di surga. Kalau sudah di surga, manusia dilupakan dosa-dosanya, tetapi tetap diingatkan kebaikannya.
Karena mengingat kebaikan itu kegembiraan. Maka penghuni surga antara satu dan yang lain ingat, saya dulu ngaji, saya dulu jihad, saya dulu berbakti kepada orang tua. Mereka saling mengingat kebaikannya antara satu dan yang lain. Dan itu tidak ada lagi pamrih di warku itu. Tidak mengapa. Karena sudah berada di mana? Di surga. Adapun padang mahsyar lain. Tadi seseorang akan diperlihatkan semua kebaikan dan semua dosanya. Maka dari hadis ini diambil pelajaran, semua amal manusia, semua amal manusia diperlihatkan oleh Allah di padang mahsyar. Semua amal manusia diperlihatkan oleh Allah di padang mahsyar. Semua ini mencakup kebaikan dan dosa. Maka Allah Ta'ala berfirman, kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Wahai manusia, cukuplah kalian itu menghisab diri kalian sendiri. Kalian layak masuk surga ataukah kalian layak masuk neraka? Kalian itu tahu. Kalian tahu keadaan kalian. Kemudian pelajaran berikutnya. Fihi, dari hadis ini terdapat pelajaran fihi masyru'iyatu tawassul, disyariatkannya tawassul dengan doa orang-orang soleh. Disyariatkannya tawassul dengan doa orang-orang yang soleh. Ketika itu mereka bertawassul kepada Nabi Adam, bertawassul kepada Nabi siapa? Nabi Nuh, dan seterusnya. Ini namanya tawassul. Dibolehkannya tawassul kepada orang-orang yang soleh dengan syarat mereka hidup dan hadir. Jelas ya? Dengan syarat mereka masih hidup dan mereka hadir. Adapun kepada orang yang telah meninggal dunia, maka tidak boleh bertawassul kepada mereka. Kepada orang yang telah meninggal dunia, maka tidak boleh bertawassul kepada mereka. Alamnya sudah lain, alam dunia dan alam barzakh. Adapun pada hadis ini alamnya semua sama, mereka hidup di padang apa? Mahsyar. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis ini terdapat pelajaran fihi annal anbiya yufakkiruna bi akhta'ihim fa kaifa bi ghairihim. Para nabi kepikiran kesalahan mereka. Para nabi kepikiran dosa-dosa dan kesalahan mereka. Lalu bagaimana dengan yang lainnya? Kalau para nabi kepikiran dosanya, kepikiran kesalahannya, bagaimana dengan yang lainnya? Maka hari itu adalah hari yang sulit. Hari itu adalah hari yang sulit, hari yang mencemaskan, hari yang panjang. Satu hari setara dengan 50.000 tahun. Semakin banyak dosa seorang, semakin besar pula ketakutan dan kecemasannya. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi fadlu ulil azmi minar rusul. Keutamaan nabi dan rasul ulul azmi. Keutamaan nabi dan rasul ulul azmi. Jumlahnya berapa? Ada 5, yaitu Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi isbatu al-ghadab lillah.
mengimani sifat murka untuk Allah, mengimani sifat murka untuk Allah sesuai dengan kebesarannya dan keagungannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat apa? Murka. Itu Allah murka kepada hamba-hambanya yang melakukan kesalahan dan dosa, apalagi kekufuran dan kesyirikan. Kemudian pelajaran berikutnya, man kana billahi a'rafu kana minhu akhwafu. Siapa yang lebih mendalam ilmunya, siapa yang lebih mendalam ilmunya, semakin bertambah rasa takutnya kepada Allah. Siapa yang lebih mendalam ilmunya, semakin besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lihatlah para nabi dan para rasul, apa kesalahan mereka, tapi begitu takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang baik itu kalau melakukan kesalahan kepikiran. Jadi Anas bin Malik berkata, kami para sahabat melihat dosa naradunub ka'annaha jibalun ala ru'usina, seperti gunung yang akan menjatuhi kepala kita. Wahia asgharu fi a'yunikum, padahal dosa itu lebih rendah di mata kalian. Artinya seperti lalat yang menempel di hidung saja. Jadi Anas bin Malik berkata, para sahabat melihat dosa itu seperti gunung yang ada di kepala, yang mau menjatuhi. Adapun kalian, kata Anas bin Malik, melihat dosa seperti lalat yang nempel di hidung. Gitu saja, diusir sekejap mata. Demikian. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan ilmu yang sedikit, ilmu yang tidak mendalam. Tahu iya, tapi ilmu belum meresap ke dalam hati. Kalau ilmu itu sudah meresap ke dalam hati, menyatu, mendarah daging, maka apabila seseorang itu melakukan kesalahan, riba itu takut, dia sudah takut, cemas. Subhanallah, saya riba, takut dia. Tapi orang yang ilmunya tidak mendalam, dia melakukan kesalahan biasa sama sekali, seperti tidak melakukan perbuatan. Orang yang ilmunya mendalam, apabila ketinggalan kebaikan, dia sedih. Adapun orang yang ilmunya tidak mendalam, kelewatan kebaikan, santai-santai saja. Ya pemane, lemas dari gak kelihatan sampai di masjid. Iya, aku ketiduran. Tadi malam saya tidur jam 2, bangun setengah 7. Saya langsung mengkodok. Biasa suantai. Mengkodok boleh, tapi santainya ini terjadi. Sa'id ibnul Musayyab pernah suatu hari ketinggalan sholat berjamaah. Beliau ini menjumpai takbiratul ihram bersama imam 50 tahun. Mendengarkan adzan di masjid 40 tahun. Tetapi pernah juga sekali, atau yang diriwayatkan sekali, pernah beliau masuk masjid, sholat sudah selesai. Masuk masjid, sholat sudah selesai. Maka beliau berteriak, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nangis menjerit, kayak terjadi musibah yang sangat besar. Jadi orang yang terbiasa menjaga sholat tepat waktu, kalau di tengah-tengah perjalanan ketir-ketir, ini gimana ini? Nutut atau enggak? Itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita di perjalanan santai-santai, adzan tahu tak pikir turun adzan. Wis mari sholat tuh tak pikir cetas komat, ternyata wis mari. Subhanallah, itu tanda ilmu yang kurang apa? Kurang mendalam. Ketinggalan kebaikan biasa.
melakukan dosa biasa. Maka ilmu itu bukan seperti itu jamaah. Ilmu itu bukan faedah baru, enggak. Ilmu itu iman yang baru, iman yang semangat. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Laisal ilmu ma hufidha, walakinnal ilma ma nafa'a." Ilmu itu bukan yang dicatat. Bukan berarti jangan mencatat, catat. Ilmu itu bukan yang dicatat, tapi ilmu itu yang bermanfaat. Yang bermanfaat itu melahirkan kita semangat mengerjakan kebaikan dan semangat pula meninggalkan keburukan. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis ini terdapat pelajaran itsbatu asy-syafa'atil uzma lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, mengimani syafaat yang paling agung miliknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengimani syafaatul uzma, syafaat yang paling agung miliknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi syafaqatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam li ummatihi, kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Jadi lihatlah, setelah sujud di bawah ars, di saat yang paling genting, yang paling mencekam, setelah diperintahkan mengangkat kepalanya, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'tah wasfa' tusaffat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Rabbi ummati ummati, ya Allah umatku umatku, mulailah hisablah ya Allah untuk umatku. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menghisab umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendahului umat-umat yang terdahulu. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis ini terdapat pelajaran anna ummata Nabi sallallahu alaihi wasallam awwalun nas dukhulan al-jannah, bahwasanya umat Islam, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang pertama kali masuk ke dalam surga. Bahwasannya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang pertama kali masuk ke dalam surga. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kajian pagi ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada kajian yang akan datang. Dan ada kesempatan jika ada pertanyaan saya persilahkan. Monggo ada pertanyaan. Iya, ada pertanyaan. Ustadz mohon bertanya di luar tema. Di rumah tangga ada percekcokan sampai saling meninggalkan rumah. Ini bahasa Inggrisnya apa ini? Percekcokan ini. Broken home ya. Latihan bahasa Inggris. Kalau bahasa Jawanya ini purik, saling purik. Iya, suaminya sudah menyerahkan istri ke orang tuanya, berjalan sampai 3 bulan, terus kembali lagi. Ini suaminya ini masih cinta berarti. Apakah suami yang sudah menyerahkan ke orang tua sudah dikatakan talak?
Mohon penjelasannya, haruskah mengulangi ijab qabul lagi? Suami yang menyerahkan istri ke orang tuanya, jika niatnya cerai maka jatuh cerai. Lihat niatnya suami. Tapi kalau biasanya sampai 3 bulan itu niatnya apa? Biasanya. Tapi kalau niatnya hanya ngancam saja. Jadi kalau niatnya tidak cerai maka tidak jatuh cerai. Tapi kalau niatnya cerai maka jatuh cerai. Jelas ya. Kemudian sampai 3 bulan. Berarti sampai 3 bulan ini selesai masa iddahnya. Masa iddah wanita yang diceraikan itu 3 kali apa? 3 kali haid. Dan menceraikan istri itu sebenarnya tidak boleh di waktu yang bebas. Menceraikan istri yang sunnah. Kapan menceraikan istri yang sunnah? Setelah haid. Sebelum dikumpuli. Itu namanya cerai sunnah. Adapun menceraikan istrinya suci sudah dikumpuli. Atau ketika haid itu cerai yang bid'ah. Walaupun jatuh cerai. Siapa yang menceraikan istrinya sudah dikumpuli, suci tapi sudah dikumpuli, namanya cerai bid'ah. Tetapi dikatakan jatuh cerai. Jelas ya? Sunnahnya menceraikan istri itu adalah ketika haid, ketika suci dari haid belum dikumpuli. Kembali kepada pertanyaan, seorang suami mengembalikan istrinya ke orang tuanya. Kalau niatnya niat cerai maka jatuh cerai. Kemudian sampai 3 bulan. Sampai 3 bulan itu kira-kira haid 3 kali sudah atau tidak? Kira-kira sudah. Maka bagaimana yang dilakukan? Kalau suaminya balik harus ijab qabul lagi. Dilihat tadi selama 3 bulan ini dihitung sudah pernah haid berapa kali. Nah, kalau sudah haid 3 kali, suci 3 kali kok enggak rujuk, berarti pernikahannya sudah selesai. Kalau suaminya datang maka wajib nikah lagi. Jelas ya? Nikah lagi ada yaitu ijab qabulnya, ada maharnya, ada saksinya, ada walimahnya, kecil-kecilan aja, coba gede-gedean. Besar-besaran itu orang-orang kaget semuanya. Kecil-kecilan itu mengundang keluarga sekitar. Tapi harus ditanyakan lagi, suaminya melakukan seperti itu berapa kali? Jadi boleh cerai rujuk itu berapa kali? 2 kali, 3 kali. Cerai rujuk, cerai rujuk. Kalau 3 kali sudah tidak boleh apa? Rujuk. Cerai yang boleh rujuk itu cuma 2 kali saja. Kalau cerai yang ketiga maka tidak boleh rujuk lagi sampai wanita tersebut dinikahi laki-laki lain dengan pernikahan yang sah, yang saling suka. Kemudian kok diceraikan, maka boleh balik lagi ke mantan suaminya yang pertama. Wallahu a'lam. Cukup ya, ada yang lain? Ya. Kita kan belum merasakan ya semuanya. Yang jelas orang ketakutan ketika itu. Jadi setiap orang itu ketika ujian dunia saja masih ketir-ketir juga. Isyirat ini tahapan terakhir sudah.
Kapan tidak takut? Kalau sudah dikontoroh. Kontoroh. Ada sirat, ada kontoroh. Kalau sudah dikontoroh tidak takut. Jadi ada jembatan yang kecil dan juga ada kontoroh, jembatan besar. Kalau sudah sampai di situ sudah hilang takut. Jelas ya? Kalau masih dihisab tetap masih ada. Walaupun sudah berkurang. Jelas ya? Orang itu bisa jadi berbahagia tapi hilang kecemasannya sama sekali itu belum. Terutama di padang mahsyar. Tapi kalau sudah dihisab, sudah tahu kitabnya dengan tangan kanan, kemudian ditimbang beratnya lebih baik kebaikannya. Ini sudah dia yakin masuk surga. Tapi kecemasan ya tetap ada. Tetap ada kecemasan itu. Tetap ada. Baru kalau sudah namanya kontoroh. Jadi ketika orang yang beriman sudah melewati sirat, ada jembatan lagi yang namanya kontoroh. Di situ orang yang beriman dihisab antara satu dan yang lain dari perselisihan di dunia. Sehingga masuk surga tidak ada lagi permusuhan antara satu dan yang lain. Kalau sudah dikontoroh, tidak balik lagi. Pasti selamat dan pasti masuk surga. Tapi kalau masih sirat ini kan ya berarti ya masih ada kekhawatiran itu ada. Tetap. Bukan dibayangkan kayak Supermanan gitu. Aku amalku cepat. Tak bisa. Kondisi seperti itu hanya Allah yang maha mengetahui. Maka marilah kita melatih diri untuk bersegera. Berlomba-lomba di dalam mengerjakan kebaikan. Karena apa? Di atas sirat itu sesuai dengan amal masing-masing. Di atas sirat itu sesuai dengan amal masing-masing. Dan berlomba-lomba di dalam amal yang paling kelihatan itu sholat. Yang paling kelihatan itu sholat. Maka selalu kita menekankan diri sendiri dan juga jamaah sekalian, perbaikilah sholat kita. Latihlah sholat tepat waktu. Latihlah sholat tepat waktu. Karena itu adalah amalan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cukup ya, ada yang lain? Baik, insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang akan datang. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.